Mataku Engkau termulia. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih ya Bapa buat kesempatan kami malam hari ini. Tuhan, kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapi kami Tuhan. Setiap kami yang ada di tempat ini Tuhan, biarlah Engkau beracara untuk setiap kami Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap amin. Ya. Sebentar. Suntikan dulu. Gini sih aman sih. Ya, shalom teman-teman. Ya. Terima kasih pertama buat kesempatan ya malam hari ini. Sebenarnya harusnya bukan saya gitu ya. Jadi saya ini pemain cadangan sebenarnya ya. Pemain utamanya ada di sini, cuman lagi sakit ya, suaranya nggak keluar, tidak bisa berkata-kata ya. Jadi saya juga ya nggak bisa berkata-kata lagi ya. Ya gimana? Sebagai pemain cadangan ya harus siap gitu ya. Kecuali ini ya, pemain cadangan MU ya. Jadi ya kiper utama sama kiper cadangan sama aja ya. Tetap busuk gitu ya. Oke ya. Jadi temanya agak berat nih, agak lain ya. Saya juga apa nih? Being refined through challenges. Nggak bisa bahasa Inggris saya. Jadi nggak bisa Inggris ya. Ya, pertama ya tadi ya terima kasih buat kesempatan malam hari ini ya. Semoga apa yang bisa saya bagikan ya kebenaran firman Tuhan mungkin sama beberapa ya cerita hidup ya dari saya atau dari Kak Gina yang mungkin bisa memberkati teman-teman semakin bisa dekat dengan Tuhan. Itu oke. Yang pertama ya mungkin ya ini kesempatan yang indah ya bisa kita berkumpul bersama, kita bisa saling cerita, saling berbagi cerita gitu ya, saling menguatkan. Ini kesempatan yang sangat indah gitu ya. Ada cerita titipan dari Kak Gina ya. Dulu itu Rehoboth Perdatam ya. Zaman dulu itu masa dulu itu bener-bener Tuhan pakai. Saya cuma dengar cerita dari Kak Gina sendiri gitu ya. Bahkan dulu itu pemudanya, ya bahkan semuanya non ya. Ya itu Tuhan pakai secara luar biasa gitu. Bahkan saya yang cerita yang satu yang saya agak ini ya. Sampai ada ketika masuk gereja itu ada yang ini ya non ya, ada yang iya pertama berbahasa roh, yang kedua itu sampai ada yang bilang tanggalkan kasutmu, itu ada bisa sampai ngomong gitu ya. Jadi orang tuh sampai Gina cerita ya, sampai masuk tuh merinding yang kayak apa ya, ya hadirat Tuhan tuh datang gitu ya. Hadirat Tuhan tuh bener-bener waktu itu ya. Mungkin zamannya beda ya dengan teman-teman saat ini. Sekarang kita mungkin sampai hal-hal yang begitu mungkin nggak ngalamin gitu ya, tapi di balik itu kita lihat sejarah Rehoboth Perdatam ya, bagaimana Pak Eras gitu ya, dari masa mudanya dia melayani di Perdatam itu, bagaimana kita mencintai Tuhan dengan sungguh-sungguh ya. Nah, dari yang saya lihat juga kan saya melihat ya teman-teman yang di pemuda ini ya, dari istilahnya dulu agak sedikit, sekarang udah sebanyak ini gitu ya. Luar biasa ya. Pengurus hukum Perdatam. Terima kasih kakak pengurus. Iya. Sebenarnya saya agak ini ya. Dulu itu kalau saya retreat zaman saya masih SMA kali ya, itu agak ketakutan. Karena zaman dulu itu retreat itu sering ke hutan ya teman-teman, kayak di Malang tuh, dan itu selalu ada yang kerasukan. Jadi saya kayak aduh, retreat lagi, dan itu kan harus dari gereja gitu ya. Dan ya mungkin karena di kondisinya itu di ini ya, di hutan gitu, kita camping gitu, ada aja yang kerasukan gitu. Tapi ya di balik itu sih ya karena seneng ya, masih muda gitu ya,
muda dan belia ya. Gitu. Nah, dulu itu ya mungkin ini juga mungkin berbagi juga dengan teman-teman ya, bahwa masa-masa kita muda itu harusnya ya kita semakin dekat dengan Tuhan ya, semakin kita memberikan yang terbaik buat Tuhan ya. Dulu saya ingat banget ya, rumah saya itu paling berapa meter ya? Ada Michael ya di sini ya. Jadi iya. Masih nggak nunduk ya. Dulu bapak saya itu ya pengurus gereja gitu ya. Kalau dia khotbah saya selalu nunduk. Aduh, bapak lagi gitu ya. Malu gitu ya. Nah, dulu tuh saya gereja saya itu mungkin nggak terlalu jauh gitu ya. Dan ada doa pagi, jam 5 pagi. Dan itu saya waktu SMA itu kayaknya mungkin itu yang dibilang cinta mula-mula ya. Rajin doa pagi jam 5. Semua kegiatan saya ikutin ya, doa. Nah, juga kebetulan hari Selasa itu ada doa puasa. Jadi siangnya puasa, malamnya doa gitu. Terus ibu-ibu juga datang karena saya main musik ya. Jadi hari Kamis ibu-ibu. Terus hari Jumatnya doa keluarga. Nah, saya datang juga. Sampai itu juga saya pikir, wah luar biasa nih. Doa puasa itu saya merasakan ya, aduh urapan Tuhan gitu. Saya pikir berbahasa, berbahasa sekarang bapak gitu kan ya. Wah luar biasa. Terus saya duduk kan, setelah ibadah saya tanya, Mas tadi berbahasa, oh bukan, bahasa Korea. Ya ampun. Jadi ternyata kakak rohani, iya saya bilang kakak rohani, dia TKI di Korea gitu ya. Jadi dia mengalami apa ya, di Korea waktu itu kan mengalami kebangunan rohani kalau nggak salah ya. Dia datang, dia membagi tuh. Saya pikir wah berbahasa, ternyata bahasa Korea. Luar biasa. Saya salah sangka ternyata. Ya. Itu dari beliau itu saya mengenal Tuhan ya, mengenal Tuhan bagaimana dia tanda kutip ya waktu itu dia TKI di Korea uangnya banyak ya. Di zaman itu 97 98. Tapi dia kayak saya mikir kok orang ini nggak mau apa ya istilahnya kalau orang pasti punya beli mobil, beli rumah gitu ya. Tapi dia memberi dirinya untuk Tuhan. Nah, itu kayak saya merasa bisa ya orang dengan uang segitu banyak itu memberi dirinya untuk Tuhan gitu ya. Itu yang saya pelajarin dari kakak rohani saya itu ya. Tapi di tengah perjalanan ya masa saya SMA akhirnya saya kuliah, saya masih bersama dengan kakak rohani saya gitu ya. Nah kuliah saya itu kebetulan kampus Kristen juga ya, jadi sebelah saya kuliah sekuler, sebelahnya itu adalah kampus teologi gitu ya. Nah di situ saya juga semakin mengenal Tuhan gitu ya. Nah tapi dari masa SMA itu saya sudah merasa gini ya, saya nanti gimana ya, masa depan saya gimana gitu ya. Mungkin teman-teman juga akan ngalamin itu ya, yang masa-masa sekarang gitu ya. Nanti saya kerja di mana ya, saya akan kuliah di mana ya, uangnya dari mana ya. Bahkan dulu saya SMA itu saya sempat mau jadi kuli teman-teman, jamet ya, kuli jamet. Karena saya lihat cerita sukses story jamet ya, dia kuli di Surabaya gitu, bawa uang banyak gitu ya, oke lah gitu, pakai baju bagus. Saya pikir wah boleh nih jadi kuli gitu kan. Cuman ya bapak saya marah-marah, saya ceritain mau jadi apa kamu kuli begitu. Cuman itu kayak membuat saya nanti saya mau kuliah di mana ya, saya akan kerja apa ya gitu ya. Tapi berjalannya waktu ya, mungkin teman-teman ngalamin itu gitu ya. Saya akan kuliah di mana, saya akan kerja di mana, istri saya siapa, suami saya siapa gitu ya. Masa depan itu juga menjadi beban kita ya, apa yang akan terjadi dengan masa depan saya gitu ya. Terkadang ya kita sebagai manusia gitu ya, kita itu kayak menggampangkan gitu ya, meminta Tuhan tuh dengan sembarangan atau tanda kutip memaksa Tuhan ya, memaksa Tuhan dengan segala keinginan kita gitu ya. Dulu kalau teman-teman pernah nonton salah satu movie ya, filmnya Jim Carrey ya, namanya Bruce Almighty. Dia ceritanya itu kan masa dia dijadikan Tuhan gitu ya, dan dia harus menjawab semua doa-doa di dunia ini gitu ya. Dan ketika dia jawab semua doa-doa itu, hancurlah dunia ini ya, tabrakan lah, apalah gitu ya. Karena semua orang doanya dijawab,
karena semua orang punya keinginan masing-masing, semua orang mempunyai keinginan masing-masing ya. Tapi ya saya mau share ke teman-teman ya, bahwa Tuhan itu punya rencana yang terbaik buat kita gitu ya. Dia itu punya, nanti saya akan bawa Daniel ke sini gitu ya. Kalau dari sisi saya akan bawa Daniel ke kuliah di sini, kerja di sini, ketemu istrinya, punya anak gitu ya. Tuhan tuh udah punya planning gitu ya. Nah, gimana kita dari sisi kita itu kayak menyerahkan gitu ya, menyerahkan sepenuh hidup kita tuh sama Tuhan, percaya gitu ya. Tuhan tuh menyediakan tepat pada waktunya gitu. Ya, setelah ya mungkin cerita juga ya teman-teman ya, setelah saya menikah itu ya, mungkin juga pernah cerita di Pemuda ya, saya menikah itu saya nggak kerja teman-teman ya. Saya nggak kerja, kami kontrak di daerah Halim ya. Itu saya tulis, bener-bener saya tulis ya, sebagai orang Kristen ya, pokok-pokok doa biasa ya, mungkin ya teman-teman ngalamin. Pengen apa sih? 1, rumah. 2, mobil. 3, anak gitu ya. Tapi 3-tiganya nggak dapet waktu itu. Bahkan saya nggak kerja gitu ya. Setiap sore habis ngantar istri, saya duduk di BKT. BKT masih belum sebagus sekarang ya. Saya merenung tuh di BKT sambil makan somai gitu ya. Kok gini amat ya, gitu ya. Saya tuh tanda kutip saya sempat kerja ya 5 tahun di banking gitu ya. Kok Tuhan nggak jawab doa saya ya? Kok saya nggak dapat kerja ini ya? Susah banget cari kerjaan gitu ya. Ya mungkin Tuhan memproses saya ya, melalui peristiwa itu gitu ya. Apa yang mungkin saya banggakan, saya sombongkan ya, kerja di bank itu apa sih gitu ya, pegang uang tapi uangnya nasabah gitu ya. Itu kadang gini ya, di bank tuh culture-nya itu ini teman-teman, senioritas itu tinggi banget gitu ya. Saya kan sempat posisi saya udah naik lah, udah as manager gitu ya. Itu kayak saya dipanggil Mas itu nggak mau gitu ya, karena culture-nya tuh udah turun dari temurun ya, panggilnya Pak, Bapak Daniel, kayaknya nyes gitu ya. Tapi Tuhan tuh kayak menghajar saya di situ, sombong banget lu gitu ya. Sampai itu saya nggak kerja 3 bulan gitu ya. Uang dari mana nih? Uang dari mana? Cuman di tengah-tengah itu ya, dulu masih ada ibadah sore ya di Perdatang. Saya datang sama Gina, itu Pak Eras khotbah. Saya ingat banget. Saya duduk di situ, Pak Eras ngomong gini. Nah, kalian yang sekarang saat ini nggak kerja, gak usah banyak berdoa. Gitu. Saya kaget. Kok pendeta ngomong gini gitu ya? Saya kan saya kenal belum kenal lama ya dengan Pak Eras ya. Persiapkan diri kalian, dia bilang. Skill kalian ditingkatkan. Jangan doa-doa tapi nggak berubah gitu. Apa yang perlu diubah gitu ya? Apa yang kalian ubah dalam hidup kalian? Sore itu saya juga sampai, aduh, kok gini Pak Pendeta ya? Tapi akhirnya tanda kutip saya pikir, oh ya, saya masih banyak kekurangan gitu ya untuk menghadapi gimana mendapatkan kerja, mendapatkan ini. Saya saya beberapa kali interview ya teman-teman dan gagal. Mungkin saya harus banyak belajar di situ gitu ya. Akhirnya ya berkat Tuhan juga ya, saya mendapatkan pekerjaan itu setelah 3 bulan. Itu juga tidak menyangka saya mendapatkan pekerjaan itu. Itu juga dari teman gereja ini, teman gereja. Itu juga titip dong iseng-iseng aja gitu. Dan saya akhirnya bekerja di situ ya. Nah, itulah akhirnya saya bergelut kalau teman-teman sekarang bilang startup ya. Dari situ saya mulai tuh merambah kerja di startup ya. Saya belajar kerja dengan benar, bekerja dengan baik gitu ya. Dan tanda kutip kekhawatiran saya ya, kita berbicara kekhawatiran ya. Waktu itu saya juga mikir bagaimana dengan istri saya sama anak saya gitu ya. Belum punya anak malah ya. Tapi Tuhan baik ya. Saya itu Darren tuh lahir 2012 kan ya. Saya pikir wah kalau saya nggak kerja gini, kerjaan masih finansial kami berantakan ya, jujur ya. Setelah menikah tuh berantakan sekali.
Bahkan dulu kita tinggal ya, saya tinggal bertiga di rumah ya. Ada Michael juga. Michael masih kuliah. Michael masih kuliah. Tuhan kok begini ya gitu. Akhirnya lambat laun Tuhan tuh kayaknya punya planning yang luar biasa ya. Saya kerja dengan baik, lama-lama ya karir saya mulai naik gitu ya. Setelah 2 tahun ini nikah ya, lahirlah Darren gitu ya. Tepat pada waktunya gitu ya. Coba kalau misalkan bayangkan tadi saya ketika masa-masa itu masih finansialnya berantakan punya anak, makin hancur lah itu ya. Kan dan kami juga mengalami menikah, setelah menikah itu mengalami penyesuaian gitu ya selama 2 tahun itu. Dan di situ saya mikir, Tuhan tuh baik banget gitu ya. Kadang saya mikir, ngapain saya tulis-tulis tadi itu gitu ya. Saya pengen punya rumah, pengen punya mobil, pengen punya anak gitu. Buat apa saya tulis-tulis gitu? Dia menyediakan tepat pada waktunya. Bahkan setelah saya kan sempat ngontrak ya. Akhirnya saya pindah. Waktu Darren lahir, saya pindah kontrakan dekat orang mertua ya, dekat orang tua. Itu saya doanya udah nggak doa yang tadi itu. Saya pengen punya rumah, pengen punya mobil, pengen punya anak gitu ya. Tapi Tuhan kasih tepat pada waktu. Saya udah nggak mikirin gitu ya. Nah, saya bertumbuh sekali teman-teman melalui pengajaran Pak Eras ya. Saya itu termasuk kalau dibilang dulu ya Erastian ya. Dulu tuh belum ada Truth ID ya. Saya itu berburu khotbah Bapak itu sampai dulu ada satu website di Australia, di gereja apa saya lupa. Saya downloadin semua khotbahnya. Saya dengar Pak Eras ini ngajarin apa sih gitu ya. Mungkin teman-teman belum sampai dulu Pak Eras pengajarannya seperti apa, sekarang seperti apa, itu luar biasa ya. Karena di luar sana kan karena tadi saya cerita ya, saya kenal banyak orang teologi gitu ya, pandangannya kok begini ya. Di Pak Eras itu saya ngerasa saya bertumbuh sekali gitu ya teman-teman, menghadapi permasalahan hidup gitu ya. Pak Eras itu mengajarkan banyak hal ya, yang salah satunya mungkin yang sering diulang-ulang ya di Matius 6 itu ya, ayat 26 ya sama Pak Eras ya. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Ya, bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Ya, di sini kan Tuhan suruh lihat tuh burung-burung di langit gitu ya, bukan burung-burung yang nggak terbang ya, yang disangkar gitu ya, tapi dia burung-burung yang terbang, yang mencari makanan gitu ya. Yang mencari gitu ya, Tuhan menyediakan gitu ya. Nah, berkaca gitu ya dari pengalaman saya gitu ya, mungkin sambil kita belajar ya teman-teman ya, bagaimana Tuhan tuh memberi ya disiplin ke masing-masing kita ya. Mungkin teman-teman yang kira-kira harus diubah dalam hidupnya teman-teman sekarang gitu ya. Contoh gitu ya, zaman saya itu mungkin belum ada distraction ya. Kalau teman-teman sekarang udah banyak ya, YouTube gitu ya, Netflix gitu ya, drakor gitu ya, series gitu ya. Saya juga tipe yang suka nonton ya, Stranger Things saya tamat, semua tamat gitu ya. Pokoknya kalau ada yang seru nonton gitu ya. Nah, di balik itu semua teman-teman harus menyadari ya, kita harus mulai disiplin ya teman-teman. Bagaimana kita memberi diri untuk Tuhan, ya, memberi waktu kita untuk Tuhan. Coba deh, mulai dulu gitu ya, jam 5 pagi, doa pagi, ikut doa pagi gitu ya. Pasti banyak berkat yang teman-teman akan terima gitu ya, melalui doa pagi, melalui khotbah-khotbah yang disampaikan di gereja, ataupun kalau teman-teman nontonnya YouTube gitu ya, coba nonton Truth ID gitu ya, banyak khotbah-khotbah yang dari MAG gitu ya, supaya teman-teman itu dibekali gitu ya dengan firman Tuhan. Ya, selain itu kan kita sebagai ini ya teman-teman, dimanapun kita berada ya, kita harus disiplin gitu ya. Mungkin yang sekolah gitu ya, kayak sekolah sekarang gunanya apa gitu ya,
persamaan kuadrat itu gunanya apa gitu ya, diferensial itu apa gitu ya Pak. Orang fisika soalnya nambahnya ini. Itu gunanya nanti apa setelah kerja gitu ya. Sama sih, saya juga mikirnya apa sih gitu ya. Tapi setelah kerja teman-teman tuh ini ya, akhirnya itu tanda kutip ya, kita kuliah atau kita sekolah itu kan diajar untuk tekun ya, mengerjakan setiap tugas. Itu berguna banget ketika kita kerja. Apa yang kita kerjakan setiap hari itu, apakah ada outputnya gitu ya? Apakah kerjaan kita itu tanda kutip menyenangkan bos kita gitu ya? Bukan penjilat ya, maksudnya apa ya? Kayak bos kita seneng gitu sama kerjaan kita gitu. Kayaknya kalau bos kita pindah ke kantor yang lain, kita diajak gitu. Nah, itu salah satu ciri-ciri ya teman-teman. Kalau sampai bos kita itu percaya sama kita gitu ya, berarti kerjaan kita bagus gitu ya. Terus teman-teman kan sekarang masih muda ya, udah mungkin di sekitar 20, 30 gitu ya, 35 gitu ya. Saya juga sih, tapi kurang tambah lagi. Mulai gitu ya, mulai coba ngatur keuangan dengan baik gitu. Coba kalau udah punya cewek, punya cowok, harus mikir keuangan itu dengan baik gitu ya. Jangan misalkan pinjol, jangan. Punya kredit card pun harus dipakai dengan sebijaksana mungkin gitu ya. Karena saya sama Kak Gina udah ngalamin gitu ya, makanya saya cerita gitu ya. Harus disiplin keuangan, misalkan bikin budgeting setiap bulan. Oh, ini buat Tuhan, buat pekerjaan Tuhan, ini buat keluarga ya. Teman-teman juga kalau ini ya, tanda kutip ya, teman-teman kalau nyimpen uang gitu ya, nyimpen buat diri sendiri dan tidak berbagi dengan keluarga, saya rasa Tuhan juga nggak mau berkati. Itu terjadi di mana-mana gitu ya. Tapi bukan berarti saya kasih semua ke keluarga terus teman-teman berantakan gitu. Jangan. Kita harus berhikmat ya. Rata-rata mungkin di sini sandwich ya. Maksudnya harus ada adik yang harus dibantu atau ada orang tua, saudara gitu ya. Tetap sebisa mungkin kita bantu gitu ya. Sebisa mungkin kita bantu. Tanda kutip bahwa kita menjadi berkat gitu ya dimanapun kita berada, di keluarga ya. Kurangin ini sekarang itu anak-anak muda itu ini ya, expense ya, coba dikurangin. Umur 20-30 itu kalau teman-teman bisa menjaga uang gitu ya, itu nanti 40 udah tinggal nikmatin gitu. Coba invest, coba saham, taruh BTC dikit-dikit aja gitu ya. Saya kalau naruh BTC 5 tahun lalu, saya udah bermiliar-miliar mungkin ya. Cuman saya nggak kepikiran, Bitcoin apa sih gitu ya. Cuman denger-denger aja gitu dari temennya, apa sih Bitcoin gitu zaman itu. 5-10 tahun lalu ya, 5 tahun ya. Cuman apa sih gitu. Ya karena nggak melek finansial gitu ya. Karena gini ya, hidup kita itu juga tanda kutip kita membutuhkan uang gitu. Jangan sampai karena kita nggak bisa ngatur uang dengan baik gitu ya, kita nggak bisa jadi berkat di gereja. Gereja itu kan butuh uang teman-teman, buat bayar listrik, buat bayar ya istilahnya pengerja ya. Kalau kita punya finansial yang proper, kita bisa membantu ya. Di balik itu Tuhan juga disenangkan ya. Oh, ini anak saya membantu pekerjaanku nih gitu ya. Iya, terkait yang tadi disiplin ya teman-teman, coba ya mungkin yang tadi ya dari sisi waktu, coba disiplin. Yang tadi Pak David juga sempat mention ya, dia harusnya pulang tapi dia masih kerja gitu ya, masih kerja gitu ya. Maaf ada gangguan dikit ya. Ya, dia masih kerja gitu. Saya juga Pak David masih kerja jam segitu ya. Luar biasa gitu. Rasa memberi yang terbaik buat kantor gitu ya, itu ada gitu. Nah, kalau sekarang kan gengsi ya sebutannya ya, kayak dikit-dikit mental health ya gitu kan, dikit-dikit dimarahin gitu. Nah, saya teman kantor saya itu ada salah satu istrinya gitu, diomongin ya teman-teman, cuman diomongin. Siapa sih di sini nggak diomongin sama temennya gitu ya? Siapa sih di sini nggak diomongin orang gitu? Itu resign.
Bayangin, sampai resign mas, udah nggak kuat mas, diomongin terus. Oh gitu, saya sampai kaget sih, kok ada ya gitu ya. Ya mungkin itu fakta sekarang gitu ya. Kita tuh nggak kuat gitu ya dengan omongan orang, dengan ya mulut orang lah tanda kutip ya. Sampai sekarang masih belum kerja. Dia udah resign, teman saya untungnya masih kerja ya. Jadi mereka masih bertahan lah. Teman saya yang istrinya ini masih belum kerja sampai sekarang. Jadi kita harus tanda kutip siap ya gitu ya di ladang kerja gitu ya. Oke. Yang kedua tadi disiplin ya, teman-teman harus coba mendisiplinkan waktu, mendisiplinkan keuangan, gitu ya, kesehatan gitu ya. Umur sekarang itu ya udah kuat banget ya. Saya juga dulu kalau dibilang begadang, ayo gitu ya, sampai jam 2 nyanyi-nyanyi nggak jelas, cerita-cerita nggak jelas gitu ya. Ayo, kalau sekarang waduh udah tepar gitu ya. Dulu saya ingat temen ini ya, temen ya kita kan sewa rumah ya di Jogja, saya kuliah di Jogja. Itu dia hampir 2 hari teman-teman main game. Itu saya baru lihat ada orang sekuat itu. Nggak mandi, nggak makan, makan cuman dikit-dikit main lagi. Waktu itu CS ya, Counter Strike ya. Sampai aduh, kok bisa ya? Gitu ya. Waktunya itu dibuat untuk hal yang gitu ya. Gitu ya. Kita harus disiplin waktu teman-teman. Gitu. Karena teman saya ini ya kan mungkin teman-teman juga ngalamin ya, yang suka main game itu sering kata-kata yang nggak jelas ya, sering kata-kata yang binatang, ragunan gitu ya. Sampai ibu yang sebelah rumah ngomong gini saya, mas, saya kalau punya anak saya nggak mau kayak itu. Saya sampai ngurus gitu, iya, gitu teriak-teriak apa sih mas gitu, maki-maki begitu. Itu dia main game tuh berjam-jam gitu, seharian 2 hari ya saya pikir. Nggak mandi, nggak ini, saya mikir, wah bisa ya orang itu kalau udah kecanduan gitu ya, itu akan jadi kebiasaan gitu. Nah teman-teman, ayo ya saya mengajak teman-teman supaya yuk kita disiplin gitu ya. Kemarin saya sempat denger ya, segala sesuatu yang kita ulang gitu ya, 4 kali gitu ya 3 kali atau 4 kali, itu akan menjadi kebiasaan ya. Contoh bangun pagi, contoh apa ya, saya juga buat saya sendiri ini khotbahnya juga ya, makan yang sehat gitu ya. Sekarang itu kan sugar ya, banyak sugar ya, dikit-dikit kopi gitu ya, kopi masih gitu ya, dikit-dikit ngopi, dikit ini. Karena kalau udah kayak diabetes, udah asam urat, udah susah teman-teman ya. Ayo disiplin dengan makanan, disiplin olahraga gitu ya. Ini khotbahnya juga buat saya sendiri ya. Oke, lanjut ya teman-teman. Penderitaan ya. Jadi kita itu dibentuk Tuhan melalui penderitaan ya. Setiap apapun yang kita alamin ya, Tuhan tuh mendorong kita ya untuk lebih dekat dengan Dia gitu ya. Apapun yang mungkin teman-teman alamin sekarang gitu ya. Penderitaan adalah jalan menuju kekudusan. Ya, Tuhan memproses kita bukan hanya supaya baik secara moral, tetapi menjadi manusia ilahi yang layak hidup bersamanya selama-lamanya. Ya, mungkin kalau teman-teman baca di Alkitab ya, apa yang Ayub alami, apa yang Yusuf alami, itu endingnya itu adalah bagaimana mereka akhirnya tokoh-tokoh Alkitab itu bisa mengenal Tuhan gitu ya, mengandalkan Tuhan dalam setiap hidupnya ya, ujian hidup gitu ya, ujian hidup kita juga pasti ngalamin ya teman-teman, atau teman-teman bisa melihat di keluarga teman-teman, bapak atau ibu itu pasti ngalamin, pasti ada proses-proses kayak peristiwa besar di dalam keluarga gitu ya. Saya juga ngalamin bagaimana orang tua saya, atau mungkin teman-teman pasti ngalamin ya, melihat orang tua gitu ya, atau lihat paman atau apapun itu ya, peristiwa besar yang terjadi itu ya, itu membuat kita itu harusnya ya, kita itu semakin dekat dengan Tuhan gitu ya. Contohnya yang dulunya biasanya orang tuh ya kalau udah punya duit itu
sombongnya minta ampun gitu ya. Gitu ya. Saya dulu ya waktu di bank gitu ya, itu kan saya bisa melihat ya, orangnya sombong banget gitu ya, datang udah buset deh. Kita itu kayak apa ya, dianggap sebagai apa ya, pesuruh gitu ya, tanda kutip ya. Kita itu kayak bukan manusia gitu teman-teman, sombong amat nih bapak gitu. Terus saya cek saldonya, ya elah pak, kalau cuma ya oke lah pak, kalau duitnya miliaran gitu ya, saya juga nunduk juga siap gitu ya. Buset ya, sombong banget gitu ya. Kita kayak jadi apa ya, saya ya nggak layak sebagai manusia gitu ya. Bahkan Gina ya pernah ya, ada nasabah Gina, dia dengar cerita kaget gitu ya. Dia itu cuman keluarin itunya, dia nggak mau turun dari mobil, dia panggil, dia buka kaca mobilnya. Sombongnya coba, manusia itu sombongnya gitu. Karena apa? Dia merasa punya uang gitu. Dia merasa punya uang. Begitu juga dengan kita. Itu juga buat saya juga ya. Kita merasa punya uang tuh kita sombong gitu ya. Jangan sampai apa yang kita punya, yang kita saat ini genggam gitu ya, jangan sampai kita sombong gitu ya. Kadang Tuhan itu gini ya, harus mengajar gitu ya. Mengajar supaya orang sombong itu gimana sih gitu ya? Diambil semua hartanya gitu ya. Akhirnya orang itu akan baru nyadar, oh iya saya udah gak punya apa-apa ya, yang saya punya cuma Tuhan gitu ya. Begitu juga dengan kita, kadang kita mungkin ngerasa duit saya banyak nih, atau saya cukup nih gitu ya. Jangan sampai Tuhan ngambil gitu ya. Teman-teman milih mana gitu ya? Mau diambil atau gimana? Ambil. Ya, tanda kutip semua uang kita, semua yang kita punya ini milik Tuhan ya. Teman-teman harus menyadari bahwa semua ini nggak akan kita bawa gitu ya. Uang yang kita ada di rekening tabungan kita, seberapa besar pun ya, seberapa ini pun nggak akan kita bawa gitu ya. Nah, udah berapa menit ini? Masih lama ya? Udah. Sampai besok ya, aduh maaf nih. Takutnya Samuel ngantuk nih Samuel. Ngopi dulu. Iya, yang tadi mungkin saya ulang ya, apa yang kita ini ya, kita harus melihat Tuhan gitu dalam setiap peristiwa hidup gitu ya. Dimanapun kita berada, peristiwa hidup yang kita alami gitu ya. Tuhan tuh beracara gitu ya teman-teman. Seperti ini ya, sebentar. Ya, di Yeremia 18 gitu ya. Kita adalah karya Tuhan yang belum selesai. Tuhan mengukir, membentuk dan bahkan menghancurkan ulang hidup kita agar menghasilkan karakter seperti Kristus. Ya, di Yeremia itu perumpamaan tentang itu ya, pembentukan ini ya, tukang periuk ya, tanah liat yang dibentuk apapun itu tergantung dari tukang periuknya ya teman-teman. Kita harus menjadi berkat ya dimanapun kita berada ya teman-teman, di pekerjaan gitu ya. Jangan jadi public enemy ya teman-teman. Jangan sampai namanya Daniel kok kelakuannya Yudas gitu ya. Namanya Michael gitu ya, kelakuannya siapa lagi ya? Contohnya Yudas aja ya. Gitu ya. Harus jadi berkat gitu. Gimana sih jadi berkat gitu ya? Yang pertama, teman-teman kalau bisa membaur, jangan ya kalau bisa hindari ya kayak diskusi tentang agama. Boleh kita sharing-sharing ya, karena agama sekarang sensitif ya teman-teman ya. Kalau sekarang kan banyak nih, bahkan teman-teman saya itu udah mulai agnostik, ada yang ateis. Dia sholat ke masjid ya, tapi dia agnostik tuh. Saya nggak percaya tuh. Ya kalau ada Tuhan ya udah. Saya sampai kaget. Saya udah berapa tahun sama dia kerja bareng gitu. Dia pandangannya kayak gini ya gitu ya. Teman-teman harus jadi berkat dimanapun berada ya. Terus gitu ya. Sama mulai gitu ya, melihat gitu. Kira-kira ada yang nggak bener nggak dari saya gitu ya. Ada nggak kelakuan saya yang nggak disukain orang
gitu ya. Dulu tuh tahun 2000 berapa ya? Sekitar 2013 ya. Saya waktu itu ya, kantor saya itu masih pakai Skype ya. Mungkin teman-teman pernah dengar Skype ya. Skype itu masih ada ya. Itu sampai ada grup ya, saya mungkin pernah cerita ya, grup tanpa si ular. Nah, grup saya di-add ke sini apa nih? Ngomongin si ular itu. Si ular ini siapa? Saya juga nggak tahu. Ternyata ada satu orang gitu ya, yang dibenci satu kantor itu. Kita diomongin di situ. Waduh, saya mikir, aduh, kok ada ya begini ya? Orangnya baik gitu ya. Orangnya itu kayaknya apa ya? Tapi ternyata di balik itu teman-teman tuh rasa, wah ini nggak disukai semua orang gitu ya. Nah itu ya, mungkin berbagi teman-teman ya, coba kita menjadi berkat. Yang paling, kita itu kan paling lama di pekerjaan ya, berapa jam kita di kantor gitu ya. Paling ke rumah cuma berapa jam, itu juga langsung tidur gitu ya. Kita jadi berkat ya di kantor itu, harus jadi apa ya, orang tuh melihat ini ya, karakter Tuhan ya dalam pekerjaan kita gitu ya, dalam apapun yang kita lakukan di kantor itu jadi berkat. Jangan suka apa ya, tadi ya ngomong-ngomongin orang, gosip, iyain aja gitu. Kita susah ya teman-teman ya, ketika kita di kantor itu, kalau kita nggak ngobrol, dibilang apa ya, ansos ya. Tapi kalau kumpul ngomongin orang ya, kadang ya iyain aja, ya itu aja. Tapi nggak usah nambah-nambahin, nggak usah ini ya, kerja yang rajin ya. Teman-teman yang masih sekolah, belajar dengan baik, cari potensial ya, opportunity. Sekarang itu banyak banget ya teman-teman. Zaman saya dulu mungkin saya nggak punya ya, internet belum ada ya. Sekarang opportunity itu banyak gitu ya. Mau belajar apapun sekarang ada. Udah ada AI ya, udah AI. ChatGPT gitu ya. Bahkan dulu kalau pernah teman-teman ada movie namanya Her ya. Her. Itu dia pacaran sama AI. Luar biasa ya, visioner dia ya. Tahun berapa itu? Udah filmnya visioner sekali. Oh iya ya, orang bisa loh pacaran sama ChatGPT, sama AI gitu ya. Karena pacaran sama orang kan ribut ya. Kalau sama AI kan nggak bisa ribut ya. Ributnya gimana? Nggak bisa ribut ya. Jadi apapun ya teman-teman, dimanapun yang sekolah rajin belajar, jangan membuang waktu ya. Waktu itu cepat sekali, sekarang kayaknya lama gitu ya. Waktu itu cepat, saya pikir, wah saya udah 40 gitu ya. Saya dulu kayaknya masih ini kan, muda dan belia gitu kan. Udah 40, top 40 saya udah. Iya. Dari apa yang coba saya share tadi teman-teman ya, coba ya, kita apapun yang terjadi gitu, teman-teman bisa melihat Tuhan itu beracara. Dari keluarga, teman-teman kan mungkin nggak bisa milih ya. Saya mau jadi keluarganya Raffi Ahmad gitu kan nggak bisa ya, Rafathar gitu ya. Coba jadi Rafathar, duit udah triliunan gitu ya, nggak tahu duit dari mana kan. Kita dilahirkan ini di keluarga ini ya, saya dilahirkan, saya keluarga Timor gitu ya, tapi saya di Jawa gitu ya. Saya nggak bisa milih teman-teman, kita semua nggak bisa milih bapak saya orang mana. Kalau bisa milih sih jadi ini ya. Tapi Tuhan itu menempatkan kita itu luar biasa ya teman-teman ya. Coba kalau teman-teman bayangin gitu ya, teman-teman lahir dari keluarga yang tidak kenal Tuhan. Ya mungkin teman-teman nggak apa ya, nggak mengenal namanya Tuhan Yesus. Yesus itu apa sih? Yesus kok gitu ya. Orang pasti susah, tapi karena teman-teman ini tanda kutip, walaupun keluarga kita kayak apapun, orang tua kita kayak apapun, tapi paling enggak teman-teman mikir ya, Tuhan tempatkan saya di sini, saya bisa mengenal Tuhan. Oh ini Tuhan Yesus, gitu ya. Oh ini Alkitab, oh ini
cerita bagaimana Tuhan membentuk setiap manusia itu melalui Bible gitu ya. Kalau coba teman-teman lahir di keluarga yang nggak kenal Tuhan, mungkin ya itu nggak kenal siapa Tuhan gitu ya. Jadi kita harus bersyukur ya teman-teman. Setiap peristiwa hidup yang kita alami ya, temanya tadi ini ya, being refined through challenges ya. Apapun yang kita alami, kekhawatiran yang kita alami, Tuhan tuh membentuk gitu ya. Itu Tuhan, teman-teman bisa lihat dari tadi ya, keluarga, dari orang tua, dari keluarga besar kita lah. Peristiwa-peristiwa besar yang terjadi itu Tuhan beracara. Itu yang saya lihat, yang saya alami. Apapun yang kita alami gitu ya, Tuhan tuh beracara. Oke, biar nggak lama lagi ya, nanti udah mulai ngantuk kayaknya. Sedikit aja ya. Saya bukan kesaksian. Dari tadi juga cerita ya teman-teman. Kami selalu ya. Saya ada event Google Summit ya. Itu saya udah seneng gitu ya, itu hari Kamis. Iya Kamis. Saya udah santai aja kan. Saya udah arrange meeting hari Jumat, udah saya jam segini gitu. Habis itu Google Summit itu jam berapa ya? Itu di mana? Pacific Place. Jam 1 teman saya ngajak, ikut saya gitu. Kita ada berempat, dibilang gini. Bro, tahu nggak apaan? Besok lay off. Saya di situ teman-teman, kok begini ya? Lagi nggak ada kabar, nggak ada angin, nggak ada kabar. Saya udah, Tuhan kok begini ya? Nah teman-teman baca berita layoff di mana-mana ya. Kemarin Tokped, Shopee, Tokped habis semua. Udah, saya hari Kamis itu kan ya namanya manusia gitu ya, mental ya. Saya sengaja pulang malam teman-teman. Kenapa? Saya udah telepon begini, Bang, aku agak pulang agak malam. Biar nyampe rumah langsung tidur gitu ya. Kalau saya pulang duluan, saya udah nggak bisa tidur sampai pagi harus kerja lagi gitu ya. Saya maunya nyampe rumah tidur gitu ya. Biar ya saya saling menguatkan ke teman-teman ya. Listnya nggak ada. Siapa yang di layoff bisa jadi saya. Oke. Hari Jumat itu juga, info ini nggak nyebar kemana-mana. Jadi ada beberapa orang yang tahu. Saya juga bilang, Tuhan, ya udahlah. Kalau memang saya besok nggak kerja lagi, ya udah, mau apa gitu. Info itu nggak kesebar. Saya juga, orang tuh masih sibuk kerja teman-teman, masih sibuk kerja. Itu hari Jumat. Dia bilang eksekusi 4:30. Orang masih sibuk kerja. Ini kerjaan ini atasnya ini. Saya masuk dalam tim eksekutor. Tim eksekutor artinya gini. Saya sama 4 orang atau 5 orang itu yang mengeksekusi yang layoff. Bahkan tim eksekutor itu sendiri ada yang kena layoff. Jadi ada yang bunuh diri teman-teman. Terus mati. Waduh, saya pikir, ya Tuhan udahlah. Ya kalau memang saya kerja ya saya akan cari peluang. Saya udah dari hari Kamis itu udah apply kemana-mana, udah ada tawaran, cuman udah saya lihat dulu lah gitu. Setengah jam 3, Mas gimana? Udah ada keluar belum listnya? Belum. Ini masih di atas, masih bergerak listnya. Pasti saya, waduh kena nih saya bilang. 2 jam 4:30 keluarlah tulis. Terus saya lihat puji Tuhan saya nggak ikut. Tapi 30 orang kena semua. Itu nggak tahu ya teman-teman. Mereka tuh nggak ada yang tahu itu. Jadi ketika eksekusi, mungkin ini ya itulah startup kejam gitu ya. Eksekusi cuma meeting, join Google Meet gitu. Ya teman-teman, kita ada ini ya pengurangan, gitu ya. Kantor kita udah nggak bisa bertahan lagi, terus akses semua hilang. Itu saya yang eksekusi. Jadi saya sama 5 orang ya. Itu yang eksekusi. Ketika saya matikan itu saya nggak pernah lihat ya. Orang nangis, Mas, saya nggak punya akses lagi. Itu nangis, saya nggak, itu apa ya? Sebuah peristiwa yang nggak mungkin saya lihat, nggak pernah saya lihat gitu. Saya nggak kerja lagi, Mas. Kan saya di ruangan ya. Kita yang eksekutor tuh di ruangan. Itu yang pada nangis tuh di luar itu. Ada yang
mungkin emosi kali ya, dia lari ke manajer CEO-nya, dia marah-marah, kenapa nggak saya aja, anak buah saya jangan. Anak buah saya jangan. Karena apa? Rata-rata teman-teman yang orang tuh juga pengen di layoff gitu ya. Karena apa? Berpikir bahwa kalau saya layoff, saya dapat pesangon gitu ya. Mereka yang layoff itu apa sih? Pertama, yang dicari apa? Baseline salary. Yang gajinya gede. Kemarin tuh info, Mas yang 20 ke atas habis. Oh gitu, ya. Pokoknya yang 20 dihajar semua. Tapi ada beberapa yang nggak kena gitu ya. Yang 20 ke atas habis Mas, terus gitu ya. Teman-teman saya itu pengen kena, karena apa? Dipikirnya kalau saya kena, saya bisa cari kerja lain, saya pesangon, ya mungkin mereka udah dari salary udah besar ya teman-teman ya, mungkin di atas 40, 50 gitu ya. Pesangonnya bukan ratusan gitu ya. Tanda kutip mereka mikir, saya akan kerja di tempat lain gitu. Faktanya banyak orang yang sampai sekarang nggak kerja. Banyak orang nggak kerja. Di luar tuh, dinamika itu berat ya teman-teman. Banyak sampai sekarang tuh orang nggak kerja. Kantor saya itu 30. Satu grup. Jadi saya itu ada grup ya teman-teman. Mungkin saya nggak bisa cerita grupnya apa. Minggu lalunya, sebulan lalu, yang di eksekusi itu saya tanya, berapa Mas yang diusi? Itu kita ada 7 entity ya, 7 company gitu. Salah satu, jadi dia layoff duluan. Yang dieksekusi adalah 65 orang gak kerja. Coba bayangin teman-teman, orang itu mau kemana? Mau kerja apa gitu ya? Sekarang lowongan itu susah, jujur ya. Kalau mungkin saya bilang bidang IT ya, winter ya, dibilang winter gitu ya. Udah ada AI. Saya kemarin yang meeting itu di mana? Yang itu Google Summit itu saya lihat sendiri ya. Yang saya lakuin itu udah dilakuin pakai AI. Wah, dalam hati saya, kerjaan saya sih bisa diganti nih. Ya. Yang saya lakuin day to day itu bisa dilakuin sama AI gitu. Orang, teman-teman kalau ngoding ya, dulu orang ngoding kan skillnya ini ya, harus itu gitu ya. Sekarang teman-teman pakai namanya kursor atau apapun itu ya, Devin atau apapun, itu bisa ngoding, bisa digantikan dengan AI gitu. Nah, berkaca dari ini ya teman-teman, saya cuma share gini, apapun, saya juga mengambil kesimpulan gini ya, Tuhan kalaupun saya di layoff ya sudah gitu ya. Kalaupun saya nggak di layoff, ya saya akan memberi yang terbaik gitu untuk Tuhan gitu ya. Pekerjaan ya mungkin kita sebagai manusia kadang malas, kadang ini ya. Saya mau memberi yang terbaik gitu ya. Teman-teman kalau ngerasa setiap hari itu ya kerja itu saya mau memberi yang terbaik buat Tuhan. Gitu. Ya bukan ke Pak Bos aja, saya mau memberi yang terbaik buat Tuhan. Karena pekerjaan ini pun dari Tuhan. Gitu. Peristiwa-peristiwa hidup itu yang apapun yang kita alamin gitu ya, itu menyadarkan kita adanya Tuhan yang hidup gitu ya teman-teman. Di 2012 tadi yang saya cerita di saya udah kerja di startup waktu itu juga gitu, hari ini layoff, banyak sekali. Itu yang diajar dulu orang sales. Ada satu bapak-bapak yang setiap hari kerja, dia ke kantor, itu masih masuk. Saya bilang, kalau layoff itu biasanya kalau startup ya udah hari ini laptop balikin, udah lo pulang gitu. Bapak ini masih ke kantor teman-teman. Karena apa? Karena dia nggak mau menyakiti istrinya. Istrinya nggak dikasih tahu bahwa dia dipecat. Itu tahun 2012, 2013. Ada satu bapak itu masih ke kantor, masih tuh, buset dah saya bilang. Karena ya dia ngerasa sedih ya teman-teman. Dia tiap hari ke kantor, nggak tahu dia akhirnya kemana gitu. Waktu itu kan belum ada Gojek ya, mungkin kalau sekarang Gojek dia gitu ya. Waktu itu belum ada. Dia kerja apa dia bisa lakuin gitu. Di situ saya ngerasa gini ya, apapun yang kita alami itu membentuk kita, menghayati apapun ya, kayak pekerjaan, apapun, uang, apapun yang kita miliki saat ini, itu semua milik Tuhan.
Kalau Tuhan mau ambil, ambil aja. Kalau Tuhan suatu saat akan ambil, ya kita harus siap gitu. Saya sama Gina mungkin ya saya udah nikah 14 tahun gitu ya. Ketika dengar cerita itu, saya mungkin sedih gitu ya. Udah siap-siap ya, besok kayak lay off gitu. Karena saya udah pindah itu ya, udah sekitar 5 startup ya. Kalau orang bilangnya kutu loncat gitu ya. Karena apa teman-teman? Saya udah ngerasa kantor kayak nggak bener gini. Nah udah saya siap-siap tuh pindah. Kantor kayak nggak bener nih, pindah gitu ya. Nah kalau yang kemarin nggak ada kabar. Tiba-tiba gitu ya. Jadi itu yang menyadarkan saya, oh iya ya, apapun pekerjaan ini pun milik Tuhan gitu ya. Kalau Tuhan mau ambil, Tuhan pasti sediakan yang terbaik gitu ya. Nah, terkait yang tadi ya teman-teman, bahwa masalah apapun yang terjadi gitu ya, teman-teman yang kecewa sama pasangan, kecewa sama orang tua, ya itu membentuk teman-teman buat menjadi sabar gitu. Coba teman-teman ketemu orang tua atau ketemu yang nggak bikin teman kecewa, mungkin teman-teman nggak dibentuk menjadi sabar gitu ya. Saya sama Gina gitu ya, gimana udah kita ketemu ya harus sabar gitu ya Nane. Harus sabar, harus mengerti. Oh kalau saya nggak ketemu Gina, mungkin saya nggak akan dibentuk jadi sabar. Gina juga gitu, nggak ketemu Daniel ini nggak akan jadi sabar gitu ya. Masalah yang terjadi gitu ya, kekecewaan, terus finansial gitu ya. Finansial tuh salah satu ini ya, kita ini bisa ya, kita itu bukan berarti kita nggak ini ya, kita nggak butuh uang ya, kita nggak mendewakan uang ya, tapi kita butuh uang teman-teman gitu ya, buat makan minum, buat ya kita ke toilet deh itu dibayar 2.000 gitu ya. Sekarang mau gaji berapa gitu ya, kalau kita harus punya anak, punya istri gitu ya. Dari sisi finansial teman-teman harus melek finansial, tanda kutip mengatur uang dengan baik. Yang kedua, minta hikmat dari Tuhan untuk membagi. Oh ini saya kasih buat pekerjaan Tuhan gitu ya. Di gereja kita ini nggak ada kantong persembahan ya. Jadi bisa jadi teman-teman nggak kasih persembahan, nggak ada yang tahu gitu ya. Bisa jadi 1 tahun saya nggak kasih, nggak ada yang tahu, nggak ada yang menghakimi teman-teman nggak kasih persembahan atau apa gitu ya. Gereja kita tuh unik ya, luar biasa Pak Eros ya. Kalau dulu ya, saya di kampung tuh ya, persembahan tuh sampai 4 kantongnya, 2 gitu ya, dikasih dulu muter, yang 2 dari sana muter lagi ke sini, jadi 4. Saya kasih nggak nih ya, karena dilihat orang ya udah guys. Kadang kebalik ya, yang uang yang 100.000 ditaruh di situ, aduh udah ditaruh nih waktu zaman dulu ya teman-teman ya, karena kita harus ngasih persembahan gitu ya. Kalau sekarang kan teman-teman nggak, kalau lihat di perdatam itu mau teman-teman kasih atau enggak ya, yang lihat cuma Tuhan gitu ya, sama Ibu Bendum ya. Gitu ya, bisa lihat gitu ya, dari ini. Tapi di balik itu Tuhan yang melihat. Teman-teman menggenggam nggak tuh uang gitu. Saya khotbahnya malah finansial ya. Jangan ada apapun yang kita genggam ya, termasuk uang. Jangan pakai uang dengan keinginan kita gitu ya, kesenangan kita gitu ya. Makanya di balik itu jangan sampai terakhir kesulitan finansial gitu ya. Tuhan memang beracara ya ketika teman-teman mungkin nanti ya, jangan sampai ya pinjol di mana-mana gitu ya. Terus di balik itu Tuhan pasti punya acara buat teman-teman gitu ya. Terus terkait ini juga teman-teman, konflik gitu ya, konflik sama teman-teman yang lain gitu ya. Di sini mungkin belum ini ya. Saya mungkin ini juga ya, saya itu bertumbuh di banyak gereja ya teman-teman. Kalau putus udah nggak gereja lagi gitu ya. Saya pindah gereja yang sono gitu. Sono pacaran, putus, pindah lagi ke sini. Mana-mana jadinya. Jadi dia bingung, saya gereja di mana nih akhirnya. Lama-lama habis gereja ya. Jadi harus dijaga ya. Dulu saya perhatiin gitu.
Lu nggak gereja, Mas udah putus Mas sama itu, oh putus, oh ya udah, akhirnya nggak gereja gitu. Aduh, jangan sampai gitu ya. Kita di sini tuh cari Tuhan gitu ya. Tetap relasi kita bangun dengan teman-teman ya. Bercanda harus jaga juga gitu ya. Ya bulinya tanda-tanda agak inilah ya. Kalau ngerosting agak-agak inilah ya. Jangan sampai orang ke inilah ya, sakit hati, nyimpan gitu ya. Harus dijaga omongan. Ya saya juga belajar ya, omongan saya, ya saya masih belajar ya teman-teman, supaya setiap perkataan itu memberkati gitu ya. Ya teman-teman, itu saja mungkin. Maaf ya kalau terlalu lama. Ya apapun yang kita alami, apapun yang kita akan alami ke depan ya, tetap Tuhan yang dimuliakan ya. Tetap cari Tuhan. Tuhan itu ada loh, ada, sangat ada gitu. Dulu saya mikir gini ya, zaman SMA saya itu, teman-teman pernah lihat belum ya orang yang pakai tenaga dalam itu, gitu ya, yang itu ya. Zaman saya itu masih ada, sekarang kan nggak ada kali ya, masih ada ya. Waktu itu saya pikir gini, terus yang satunya itu mundur-mundur kan, teman saya aduh tenaga dalam gitu kan. Terus kaki saya begini, nggak ada apa-apa di tengah gitu ya. Tapi nggak tahu itu teman saya terpental gitu ya. Itu mereka percaya ada itu ya, silat gitu ya, ada tenaga dalam gitu. Nah, kita tuh punya Tuhan gitu ya, yang ada, sangat ada dari dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Apapun yang kita alami, apapun yang kita akan alami ke depan, tetap cari Tuhan gitu ya teman-teman. Distraksinya coba dikurangin, kan Pak Era sering bilang hobinya coba jangan menghalangi pencarian ke Tuhan gitu ya. Contoh saya juga suka nonton ya teman-teman ya, saya batasi nonton, misalkan weekend udah cukup, stop gitu ya. Kalau perlu nggak usah langganan gitu ya, Netflixnya gitu ya. Tetap batasin, tetap cari Tuhan, tetap dengar kebenaran firman Tuhan, tetap bertumbuh ya, berdoa gitu ya, tetap mengandalkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Ya itu aja teman-teman, Tuhan memberkati. Jika ada yang mau ditanyakan silakan. Apa langsung tutup aja? Amin. Ya tepuk tangan buat Kak Daniel. Kak Daniel jangan pergi dulu karena udah saya ceritain jawab. Iya minum dulu. Mau simpulin dikit sih sama yang Kak Daniel udah tadi bicara ya. Tapi benar-benar relate sih buat kehidupan aku di usia aku sekarang, karena kadang kita tuh di usia sekarang, mungkin kalau yang masih sekolah belum ya, tapi kalau udah mulai berkarir, udah lulus kuliah mungkin, itu benar-benar selanjutnya mau apa ya, kita tuh mau kerja apa ya, apa kerja yang sekarang ini tuh udah benar-benar fit gak sih buat kita. Jadi mungkin kita belum pernah di usia Kak Daniel, tapi Kak Daniel dan Kak Gina itu kan udah pernah di posisi kita ya. Jadi aku yang aku tangkap tuh, walaupun seberat apapun badai di hidup kita, asalkan kita tekun, asalkan kita disiplin, kita nggak tinggalin Tuhan, itu Tuhan akan selalu ada di kita sih. Gitu. Mungkin ada yang mau tanya ke Kak Dani langsung? Kak Gina? Atau Kak Gina? Atau Kak William, terserah. Pertanyaan? Mungkin ada barcode-nya buat di Slido. Atau mungkin ada yang mau nanggepin nggak ceritanya Kak Daniel? Ngantuk semua. Ayo tepuk tangan lagi. Ada yang mau nanya? Kak Silvi boleh. Ada yang mau nanya dari yang di awal-awal yang soal bahasa roh itu. Oh ya. Aku mau nanya sih, kan sebenarnya bahasa roh itu kan nggak semua orang katanya tuh bisa ya. Terus kalau misalkan kita hidup dalam kekudusan dan melekat kepada Tuhan, apakah kita bisa berbahasa roh?
Ya, ya, oke. Thank you ya, Sylvia. Terima kasih Kak Sil. Oke. Iya, bahasa roh itu karunia ya. Karunia gitu ya. Jadi mungkin nggak semua orang kan dikasih sama Tuhan gitu ya. Kayak Pak Eras salah satunya kita bisa lihat ya, beliau berbahasa roh. Dulu saya ingat banget waktu kuliah gitu ya. Saya juga ikut GBI apa gitu. Itu kan saya lewat pulang kuliah, saya kuliah. Wush, berbahasa roh. Gitu. Giliran udah diam semua. Wah, berarti bahasa rohnya dibuat-buat gitu. Ada pola-pola tertentu ya, mungkin tanda kutip ya. Ini salah satu yang Pak Eras sering bilang ya, apa ya? Tanda kutip orang tuh maksa gitu. Kan ada juga ya, teman-teman pernah dengar gak ya? Ada pengajaran bahasa roh gitu ya. Ada. Temanya itu begini. Polanya itu selalu, makanya Pak Kandaro sering berbahasa roh deh. Sikri bapak-bapak gitu ya. Sikri gini ya itu. Karena polanya itu aja. Ya kurpesi apalah istilah berapa gitu ya. Polanya itu ada gitu. Ah ini mah udah pasti gitu ya. Nah yang saya tahu ya, saya kan juga mendengar ya pengajaran Pak Eras. Biasanya orang yang berbahasa roh itu ada yang akan menerjemahkan. Misalkan di salah satu kita lagi beribadah, lagi berbahasa roh, salah satunya akan menerjemahkan. Ini ngomong ini. Gitu. Atau mungkin dia berbahasa roh terus dia mengartikan, karena percuma kan kalau kata Rasul Paulus ya, percuma kita berbahasa roh tapi itu tidak membangun. Tanda kutip lo berbahasa roh apapun itu ya bentuknya ya, tapi orang nggak dengar maksudnya apa ya gitu kan, useless gitu tanda kutip. Tapi mungkin akan setiap gini, nggak semua orang punya karunia. Saya juga nggak ke situ juga ya, masih inilah, nggak semua orang punya karunia bahasa roh ya. Itu sih jawabannya. Masih bingung. Ya, jadi nggak semua orang punya karunia bahasa roh. Sedekat apapun mungkin tidak dikasih, tapi ada dikasih, ada yang dikasih sama Tuhan. Salah satunya Pak Eras ya. Pak Eras itu kan gini, kalau teman-teman perhatiin ya, Pak Eras itu sempat pengajaran. Dulu tuh Pak Eras tuh, kalau teman-teman lihat track recordnya Bapak ya, pengajaran. Tapi terakhir yang teman-teman lihat, dia kayak apa ya, sering berbahasa roh. Kalau dia magi gitu, itu kalau teman-teman, saya juga ini ya, pernah yang kita doa apa ya hari Sabtu ya, itu kayak hadirat tuh bener-bener, saya merinding saya. Maksudnya ya, ada tiap orang kan beda-beda ya. Ketika menghadiri ibadah itu kayak gini hadirat Tuhan gitu. Tapi hari Sabtu itu ketika Bapak berbahasa roh, kayak bener-bener Tuhan tuh ada gitu ya. Bukan ada ya, tanda kutip hadirat itu bener-bener melingkupi setiap kita gitu ya. Jadi nggak semua orang sih kalau pemahaman saya ya, gitu sih. Ya itu aja. Oke, tepuk tangan lagi buat Kak Silvi sama Kak Daniel. Nah, ngomongin bahasa roh, kita juga kita punya karunia juga nih Kak Daniel yang berbahasa roh. Kita berbahasa hewan. Keren banget. Bahasa ini ya bisa. Oke, ada yang dari pertanyaan nih. Shalom Kak Daniel dan Kak Gina. Apabila kita gagal percintaan, jadi percintaan ya. Dan tadi tuh sebenarnya topiknya tuh tentang finansial. Apabila kita gagal percintaan di dunia dan tidak menikah, apakah kita berdosa? Oke, ya. Kalau kalimatnya dosa ya, dosa itu kan segala sesuatu yang meleset gitu ya. Saya lupa bahasa itunya. Amartia, betul. Makasih Mas Rombo. Kayak ada bahasa Yunani ini, hamartia, meleset gitu ya. Ya, makanya kita sebagai anak Tuhan gitu ya, setiap apapun yang kita lakukan itu kalau bisa tidak meleset, tidak begini, kalau bisa searah dengan perkenanan Tuhan, perintah Tuhan. Kalau dibilang kita gagal percintaan, oh it's okay. Kalau saya bilang ya, kalau gagal, iya, percintaan itu kan dua orang gitu ya teman-teman ya. Bagaimana dua orang ini bisa saling menerima? Tidak bisa memaksakan. Kita tidak akan bisa memaksakan orang yang kita cintai, kita sayangi. Nggak bisa. Udah itu aja.
Karena apa? Kita tuh dari kecil dibentuk begini-begini, ketemu orang begini, kita dibentuk gitu ya. Tapi ketika kita mencintai itu, kita memberi diri gitu ya. Kalau kalimat Pak Eras, pernikahan itu memberi gitu ya. Kita memberi kebahagiaan ke orang yang kita cintai. Pacaran juga begitu, kita memberi yang terbaik buat orang yang kita cintai. Ya kalau ya jangan pelit-pelit amat lah gitu ya teman-teman. Saya ada uang, saya kasih ke pacar saya ada rezeki, saya traktir gitu ya. Cek makan yang enak sekali-kali gitu ya. Gak usah pelit-pelit amat, oh saya ada berkat gitu ya. Gak usah sampai pelit sama pasangan. Terus kalimat gagal ini juga banyak ya aspeknya teman-teman ya. Mungkin perbedaan pendapat atau tidak disetujui orang tua gitu ya. Nggak masalah, Tuhan pasti punya rencana kok buat teman-teman. Nah, yang terakhir tidak menikah gitu ya. Nah, ini gereja kita juga unik ya, kayaknya nggak ada yang ngajarin gitu ya di sini ya. Gereja lain kayaknya nggak ada deh. Kalau nggak menikah nggak usah, nggak apa-apa. Tapi di kita tuh Pak Eras tuh ngajarin gitu ya. Kalau nggak usah menikah, ya tidak apa-apa gitu. Ya. Karena ya teman-teman lihatlah orang yang menikah itu ya, macam-macam masalah gitu ya, macam-macam apa ya, saya sama Gina udah ngalamin banyak hal gitu ya, banyak hal yang kita alami. Teman-teman juga ketika menikah gitu ya, ketemu pasangan yang nggak bener, teman-teman bisa jadi teman-teman itu udah nggak kenal Tuhan. Karena menikah itu, ini saya cerita ya, saling menggarami, pasti itu udah pasti. Kalau pasangannya tuh udahlah ngapain cari Tuhan, ngapain sih ke gereja, udah teman-teman juga hilang, pasti hilang. Menikah tuh saling menggarami. Bertahun-tahun teman-teman ketemu pasangan yang nggak kenal Tuhan, nggak kenal bagaimana mencintai Tuhan, melayani Tuhan, teman-teman hilang, nggak akan kenal Tuhan. Bisa jadi ateis atau agnostik atau mualaf, bisa jadi gitu ya, pindah server gitu ya, bisa jadi gitu ya. Ya intinya tidak menikah enggak sih, kalau di pengajaran di Rehoboth ya teman-teman ya, tidak berdosa. Ya itu aja. Jadi nggak apa-apa intinya kalau nggak menikah. Ya kalau bisa menikah. Iya. Terjawab ya tadi Abu Lahab yang nanya. Oke, sekarang mantap. Di dunia kerja pasti tidak bisa dipungkiri. Circle toxic. Kadang diri sudah menahan, berusaha mengabaikan dan gak munafik ya. Gak munafik. Juga butuh pekerjaan. Lalu gimana tuh Kak Daniel? Ya saya juga ini ya. Saya sama Gina ini, kalau konteksnya Gina dipindahkan berbagai macam cabang ya. Itu juga gitu. Setiap cabang itu pasti beda-beda nih. Yang toksik, yang satunya lagi, aduh. Gimana kita ini ya bertahan? Kita butuh uang gitu. Karena tiap bulan kita butuh uang ya teman-teman ya. Gaji kita ini bukan pengusaha ya, yang usaha kita jalan terus kita punya revenue tiap hari ataupun ini gitu ya. Kita ini kerja mengabdi gitu ya sama Pak Bos gitu ya. Ketemu lingkungan yang toksik ya, kita harus jadi berkat. Udah kalimatnya itu aja. Kayak mungkin saya kan Gina mungkin suaranya agak susah ya ceritanya. Saya denger banyak cerita dari Gina, kan mungkin dari cewek ya, mungkin lebih tanda kutip intoksiknya lebih parah ya dibanding bapak-bapak gitu. Bapak-bapak ngomongin apa sih, politik? Ngomongin politik, ngomongin apa? Bola gitu, MU kalah mulu gitu kan. Fufu Fafa, bukan ya. Politik gitu ya. Nah, kayak gitu bapak-bapak itu. Kalau rata-rata ini ya bukan gender, nanti gender bias ya. Yang saya dengar Gina pindah berapa cabang gitu ya. Itu ada satu lingkungan yang bener-bener ini namanya, nggak saling nyapa. Ada juga itu bener-bener bodoh amat sama rekan kerjanya. Pokoknya gue datang, gue kerja udah pulang gitu. Kalau saya bilang sebisa mungkin teman-teman masih bertahan di situ, bertahan gitu. Sekarang cari kerja susah. Kalau bisa orang semua digaji UMR Jogja gitu ya. Oh saya bisa bayar orang 5 juta, ngapain saya bayar 10 juta? Kan kantor pasti mikirnya gitu. Ngapain gue buang bayar orang? Makanya kayak Shopee gitu. Teman-teman pernah baca beritanya nggak? Itu call centernya dibuang ke Solo.
Karena UMR Solo lebih murah. Nah, bos saya ini, saya cerita lagi nih di bos saya. Jadi ketika tadi yang layoff itu ada direktur baru. Itu saya habis layoff, besoknya kan masuk ya. Ini direktur yang baru ini kan mental culture-nya itu culture pabrik ya. Dia ngomong gini, saya juga aduh kok ngomong gini. Teman-teman dia bilang, saya bisa loh pindah bisa ganti kerjaan kalian hari ini. Saya bisa ganti orang Solo. Aduh, orang Solo itu dia bilang gajinya di bawah 5 juta. Hari Sabtu masuk kerja. Aduh, dalam hati saya, wah bentar lagi diganti nih. Itu langsung saya denger yang habis yang kejadian di layoff, besoknya dia ngomong gitu, saya bilang, waduh, itu ya. Jadi sebisa mungkin teman-teman masih bertahan. Hari kemarin nih saya lihat di dia, Tokped itu banyak banget yang anak. Ya, Tokped itu banyak banget. Harus bertahan, ya sebisa mungkin misalkan ngomongin orang, ya iyain aja. Gina yang paling. Oh iya silakan. Maaf ya teman-teman ya, soalnya agak seksi dikit. Ya, mungkin untuk pertanyaan ini saya bisa tambahin sedikit. Pertanyaannya, di dunia kerja tidak dimungkiri circle toxic. Bagaimana kita mengabaikannya? Kita nggak boleh ngabain, tapi kita jadi berkat di situ. Itu intinya. Kalau misalnya teman kita datang, saya ngalamin di pekerjaan saya, semua ada 30 orang. Dan saya di situ, saya kepalanya. Saya lihat di situ datang. Pertama kali mereka datang, itu mereka satu sama lain gak ada yang nyebut nama. Selamat pagi, atau apa? Saya kepala di situ. Tapi setiap pagi, saya selalu panggil nama mereka. Selamat pagi Yani, selamat pagi ini. Sampai akhir detik ini, mereka selalu mengucapkan selamat pagi. Jadi intinya saya mau bicara, kita itu harus jadi berkat buat orang-orang. Kita nggak boleh ngabain. Toksik itu kita bisa lawan dengan kasih. Kita punya kasih, Tuhan ngajarkan kita kasih. Ada juga OB saya ya, itu dia orang yang nggak pernah ngomong sama sekali. Sampai saya bilang gini, sorry Farhan, kamu kenapa nggak pernah ngomong? Kamu ngomong aja, saya malu. Saya malu, kenapa kamu malu? Saya OB, saya disuruh-suruh. Tiap pagi saya punya jadwal begini, beli makan, beli ini gini. Saya nggak pernah dikasih uang. Wow, saya bilang. Jadi kalau hanya butuh itu, kamu butuh uang dari orang yang nyuruh-nyuruh kamu. Ya paling enggak saya perginya jauh bu, saya harus ke sana. Saya masa nggak dikasih uang sedikit pun. Dari hal itu aja, kita maksudnya gini, kita ada di tempat itu, kita harus banyak bicara sama orang. Kita nggak bisa diam. Kita mulai kenal sama orang. Kita nggak tahu orang itu datang pertama kali, mukanya tuh masih bete banget. Seperti yang saya waktu itu pernah bilang ya, perempuan apalagi tuh, ada yang namanya PMS, ya, proses masuknya setan dalam tubuh itu, PMS itu. Kalau datang dengan muka yang nggak enak, kita lain jadi berkat. Mulai aja dari tepuk badannya, hai, apa kabar hari ini? Kalau memang dia punya masalah, pasti dia akan menangis atau dibantu cerita sama kita. Itu menurut saya sih untuk hal toksik sih di pekerjaan kita jangan hindari, tapi kita jadi berkat di tengahnya. Terima kasih. Betul sih, benar-benar. Ada lagi pertanyaannya dari Anonymous. Ini pasti dari Kak ini nih kayaknya. Kak, kalau pacaran beda agama ini gimana? Kak, lanjut Kayak Gina yang pasti. Gina. Beda agama ya. Beda server. Ini dulu. Kalau saya pribadi ya, beda agama. Mutlak enggak. Ya. Teman-teman muda tadi. Ini yang akan kita alami itu bukan 1 tahun 2 tahun ke depan, tapi itu sampai maut yang memisahkan. Jadi kalau misalnya kita beda server, itu
benar-benar udah nggak sama. Nanti yang akan kita rasain itu yang kita lihat gimana nanti anak kita. Anak-anak kita itu yang dididiknya itu apa yang dia lihat tiap hari itu yang akan menjadi apa ya, contoh hidupnya buat dia. Saya pun contoh ya, saya pun dengan Kak Daniel kami sama-sama melayani. Boleh berbagi sedikit ya Bi? Kita sama-sama melayani nih. Cintanya kita sama Tuhan tuh bener-bener sama-sama nyari gitu ya. Tapi ada satu hal yang iblis bisa pakai duri dalam daging kita di dalam rumah, itu adalah pasangan. Ini aja kita udah sama-sama melayani. Jadi berbagi sedikit dari cerita ya. Mungkin saya salah juga ya. Saya itu ngejar Tuhan itu banget gitu. Kalau mungkin Kak Daniel masih bisa nonton, masih bisa ini, tapi saya tuh punya waktu untuk nonton gak ada. Jadi mungkin saya pulang kerja, saya mandi, nggak langsung mandi, saya pulang dijemput Kak Daniel, di motor, keadaan di motor, saya bisa dengar khotbahnya Pak Eras. Saya cuekin Kak Daniel, saya dengar itu benar-benar. Sampai Kak Daniel itu udah ngomong, bla bla bla, iya non, jadi dia ngomong, Kak Daniel ngomong, lagi ngapain sih? Lagi dengar khotbah. Wah, oke. Itu 1 kali, 2 kali, 3 kali. Lama-lama mungkin beliau merasa ya, kok lu ekstrim banget ya? Lu gak perlu ekstrim banget ya? Gitu loh. Jadi di situ. Sampai di rumah pun saya gak ada waktu buat anak-anak. Saya hanya ngobrol-ngobrol sebentar. Saya masuk kamar, saya berdoa. Keluar lagi ngobrol sebentar. Kak Daniel buka pintu, saya masih doa di situ gitu. Sampai Kak Daniel pernah satu hal dia bilang gini, kamu gairah terus aja sama Tuhan. Wah, disitu saya bilang, apakah ini saya bisa jadi berkat buat orang di samping saya? Itu pun saya melayani bersama-sama. Tapi pemikiran kami gak sama gitu. Gimana dengan kita yang beda server? Itu aja. Jadi teman-teman, kita itu benar-benar berjalan sekarang ini hanya ikutin perasaannya Tuhan aja. Kita banyak diam deh dari setiap keadaan yang kita alami. Saya kan kalau di kantor ya, setiap hal apapun saya diam, saya lihat apa yang saya bisa pelajari dari ini. Saya karena kerja di bank, karena saya melihat teller menghitung uang disortir, uang bagus, uang jelek, uang ini. Tapi yang dipilih adalah uang bagus. Saya diam di situ. Maksud Tuhan apa ya? Saya kerja di sini. Saya harus lihat ini tiap hari. 16 tahun saya melihat ini. Apa yang Tuhan? Oh ya, saya lihat di situ. Kita hidup ini, Tuhan akan sortir. Apa yang baik? Apa yang tidak baik? Yang akan diambil Tuhan itu yang baik. Jadi setiap hal apa yang kita alami di kehidupan kita, di pekerjaan kita, coba kita diam diri, kita lihat keadaan. Saya paling senang kalau naik busway ya, teman-teman. Dalam keadaan macet, kita mau nge-tap itu tuh, saya lihat di situ. Kita berjalan benar-benar, jalannya itu satu orang. Terus kalau kita nge-tap, ada yang nggak berhasil, tap, aduh kayaknya kesel banget itu, nyari lagi tuh. Tapi saya langsung pikir di situ ya, kita jalan gini nih, coba kayak kita jalan ke dalam, kita mau menuju ke surga ya. Semua orang berderetan gitu loh, kayak mau menuju ke surga, dan dia gagal. Waktu saya nge-tap itu, saya berhasil apa enggak? Saya berhasil apa enggak ya? Jadi setiap saya nge-tap itu saya kayak ditekan, Tuhan kalau ini surga, ini tempat langit baru, bumi baru. Saya nge-tap, saya nggak bisa, saya mau apa? Kalau ini saya nge-tap, saya bisa isi ulang lagi. Tapi kalau saya nge-tap ke langit baru, bumi baru, dan nggak berhasil, itu saya mau kemana? Gitu. Jadi setiap hal dalam kehidupan kita, coba kita diam, kita coba apa yang Tuhan mau ajarkan melalui keadaan ini, melalui orang toksik ini, apa yang Tuhan mau ajarkan buat kita. Jadi teman-teman, jangan pernah kita pacaran dengan orang yang beda self. Itu yang saya mau ingin. Terima kasih.
dari setiap yang Kak Gina sama Kak Daniel omongin tuh benar-benar karena ya buat aku tuh relate banget. Oke, next question. Kak, gimana caranya mengatasi punya pasangan yang suka bad mood-an, Kak? Lu Oh ini Samuel ya, isi ya? apa ya? Oh iya, cara mengatasi ya. Kamu itu mau coba? Oh ya. Yang pertama ya, wanita itu unik ya. Iya. Nah, saya dengar kalimat ini dari Brandon. Brandon atau Darren ya? Brandon. Kalimat yang dikatakan oleh Brandon itu saya ngelitik. Dia ngomong gini, mami itu ribet. Nah, udah itu. Iya. Mami itu ribet terus, wanita itu ribet. Aku nggak mau menikah. Gitu. Wanita itu ribet loh. Oh iya ya, saya baru. Iya ya, wanita itu memang ribet ya teman-teman. Ini kalau yang tanya cewek atau cowok ya. Bisa jadi cowok sih, iya. Betul, cewek. Betul, iya. Cuman gini ya teman-teman ya, di balik keribetan seorang wanita tadi itu ya, kita harus tahu sih gitu. Lama-lama nanti misalkan pacaran setahun 2 tahun, itu lama-lama bisa ngebaca gitu. Dia bad moodnya gara-gara apa? Dia maunya apa? Coba denger, coba lihat gitu ya. Cuman kadang laki-laki kita ini sebagai laki-laki ya, kita itu nggak aware gitu. Dia maunya apa gitu ya? Ya, Gina maunya apa nih gitu. Nah, keribetan wanita memang luar biasa gitu ya. Diciptakan untuk ribet gitu ya. Tapi ya itu teman-teman nggak akan lepas tuh. Pasti nggak bisa lepas. Ketika teman-teman menjalin hubungan dengan seorang wanita pasti gitu. Apalagi yang tadi ya PMS tadi. Itu levelnya mungkin ribetnya di high tadi kalau level ini supreme itu. Iya, supreme ya. Ya itu artinya bahwa teman-teman harus ngebaca pasangannya masing-masing. Itu kondisinya. Kan ada yang ini ya, apa dibilang sekarang itu ada yang orang suka di chat gitu ya, ada yang suka disentuh, sentuh bukan ke sana ya arahnya ya, karena kutip kadang dipegang tangan itu wanita tuh tenang gitu. Ada yang begitu, ada juga yang suka dipuji, bilangnya apa sih, word affirmation. Keren banget sih, nggak bisa bahasa Inggris ya. Word affirmation atau physical attack, ada yang physical attack juga kayaknya. Critical gitu ya. Itu harus teman-teman ngebaca gitu ya. Ini saya cerita dikit nggak apa ya? Saya nggak tipe yang romantis gitu ya. Saya bukan tipe yang romantis. Tapi dari dulu setiap Gina ulang tahun tuh saya akan memberi yang terbaik selalu. Saya nggak punya duit ya secukupnya aja lah ya. Saya waktu itu naik Suprafit, saya ingat banget. Gina tuh suka boneka ya. Saya beli boneka paling besar. Jadi Suprafitnya penuh. Saya cuma begini tuh. Boneka, saya ingat, saya sampai segininya ya buat wanita gitu ya. Itu rasa yang sekarang masih kan ya. Masih. Gitu. Ya istilahnya saya mau memberi yang terbaik. Teman-teman harus ngebaca gitu ya. Pasangannya maunya apa. Setiap ulang tahun, ya saya gimana caranya, saya akan kirim bunga. Itu saya belajar dari bos saya. Ya, bos saya itu bilang, kok ada ya namanya florist gitu ya. Saya kan dari kampung ya teman-teman ya. Ya apa sih bunga itu ya. Cuman dia itu saya lihat bos saya itu kayaknya berbunga-bunga gitu ya mungkin ya. Bunga pengennya bunga deposito ya. Dikirim bunga. Tapi saya lihat mukanya bos saya seneng. Nah, selama saya akan melihat bos saya tadi itu, selama saya pacaran sampai sekarang mungkin ya masih ya, setiap ulang tahun pasti saya akan kirim bunga gitu ya, pasti. Tapi saya nggak akan cerita gitu ya kapan saya kirimnya atau belinya di mana, tapi pasti akan saya kirim gitu. Karena ya itu hari spesialnya Gina gitu ya, gimana saya akan ngasih gitu ya. Ya itu mungkin ya kalau laki-laki gitu ya apa sih gitu bunga gitu ya. Tapi buat wanita ya mungkin kalau kan saya dengar Gina sendiri ya, Gina sering cerita ya bunga itu sesuatu gitu buat wanita gitu. Bukan uang, bukan apapun itu. Gitu ya. Dan kalimat yang bad mood ini ya teman-teman harus membaca gitu aja sih.
Lama-lama kalau teman udah ngebaca beatnya kayak apa, nanti udah tahu cara solvingnya kayak apa. Paling gitu sih ya. Thank you. Jadi bunga ya teman-teman ya. Iya. Kuncinya Iya. bunga floris dan bunga deposito. Nah itu kuncinya tuh. Bunga-bunga bed moodnya. Terakhir. Shalom Kak, kalau saya sedang menyembah Tuhan dengan serius dan badan saya selalu merasa merinding gemetar dari atas kepala dari atas kepala ke bawah kaki, apakah itu sedang dijamah? Apa? Jatuh tempo. Iya, nanti kita tambahin aja. Kalau dari saya ya, teman-teman harus bedain. Kadang kalau kita menyembah gitu ya, kita ini pemusik ya, kayak saya Kak Andar nih. Udah Kak Andar mulai ngantuk kayaknya deh, sebagai ini leader. Kita itu kalau kalimat pemusik gitu ya, penyembahnya di tipe berapa gitu ya, itu kalimat pemusik gitu ya. Nah, kadang chord-chord itu didesain supaya kita kayak ngalamin Tuhan. Tahu nggak? Kayaknya Tuhan tuh hadir gitu. Saya pernah pelayanan di tempat di samping keluar saya itu gereja ya, saya pelayanan. Itu bapak itu kesaksian gini. Saya itu kalau menyembah Tuhan, saya membayangkan Tuhan tuh di atas saya. Kok ada ya orang gitu? Ada teman-teman. Dia tuh membayangkan Tuhan tuh kayak di atasnya, dia warna putih, pakai baju ini. Ada teman-teman yang punya gambaran kayak gitu. Kita di Rehoboth tuh diajarkan gini. Tuhan tuh kita alami setiap hari, gitu ya. Jadi kalau pandangan Pak Eras ya, jangan membuat fantasi, gitu ya. Jangan berfantasi tentang Tuhan, tapi alami Tuhan. Nah, alami Tuhan itu nggak tiba-tiba teman-teman yang hidupnya Senin sampai Sabtu itu berantakan, gini, tanda kutip ya. Senin sampai Sabtu itu nggak pernah kenal Tuhan, terus tiba-tiba hari Minggu, ya dengan tipe penyembahan yang berapa Pak? Yang ketiga gitu misalkan ya. Tuhan datang, terus bergetar, terus kayaknya Tuhan itu itu kalau Pak Eras bilang ya, saya pernah dengar kalimat Bapak, itu sentimen sendiri gitu ya. Nah, kalimat yang lebih tepatnya adalah supaya kita ngalami yang Tuhan itu ada, ya harus dijalani setiap hari. Jadi ketika teman datang ke gereja, jadi WL itu nggak susah, mengangkat jemaat itu nggak susah. Gitu ya. WL itu susah banget teman-teman. Kalau WL sendiri aja paling berat tuh WL singer, itu berat. Ya pemusik memang ya agak susah juga Pak ya. Kita kalau mau menyembah juga susah ya. Berapa kali saya salah chord saya. Salah kunci, salah chord gitu kan. WL sama sinyal itu membawa jemaat datang. Gimana dia membawa jemaat datang kepada Tuhan? Hidupnya sendiri nggak pernah ketemu Tuhan, kan gitu. Jemaat itu dari teman-teman melihat ya di Perdatam itu ya, ada yang datang dengan muka ini, kadang cuman nonton gitu ya. Ini kita kayak show gitu di depan gitu ya. Tapi ada beberapa yang apa ya, tanda kutip, saya mau datang, saya mau menyembah Tuhan gitu. Dan itu teman-teman harus alamin, harus everyday, inilah ya. Ketika teman-teman di gereja, teman-teman di charge, dibilang ditambah lagi amunisinya supaya semakin dekat dengan Tuhan. Nah, kalau kalimat gemetar dari atas kepala ke bawah, ya mungkin setiap orang mungkin ngalami berbeda-beda ya. Saya nggak bisa menjustifikasi, ini salah atau benar. Bisa jadi, gitu. Itu bisa jadi. Tapi ya, yang pasti harus dilakukan setiap hari, day by day ya. Jadi jangan di gereja doang, gitu. Ini hadirat Tuhan, nggak bisa. Itu rata-rata, makanya tadi bilang ada tanda kutip ya. Itu fantasi, gitu. Fantasi kita tentang Tuhan. Tuhan tuh nggak perlu kita fantasiin. Tadi kayak Bapak tadi yang saya ceritain, saya juga kaget, kok ada ya orang kayak gitu ya. Dia mau setiap menyembah, dia kayak Tuhan tuh di atasnya dia gitu. Kita nggak perlu berfantasi gitu. Orang Tuhan itu ada kok gitu. Rasakan aja gitu. Nggak usah ini. Kalau misalkan gemetar atau apapun, ya itu bisa jadi dari Tuhan. Tapi jangan sampai dibuat-buat atau apapun itu ya. Ya itu aja. Gini apa namanya? Nah, jadi pan. Sorry, namanya sedikit aja. Merinding gemetar ya. Sebenarnya tepat yang Kak Daniel bilang ya. Gimana keseharian kita sama Tuhan. Kita ngerasain hadiratnya itu sebenarnya waktu setiap hari. Yang saya tadi bilang tadi, waktu kita ketemu orang
waktu kita ketemu suatu hal pengalaman, itu baru kita bisa merasakannya itu benar-benar. Saya boleh saksiin dikit ya. Kemarin itu saya benar-benar, saya mau coba gini. Saya berdoa, tapi saya ingin ngomong gini, Tuhan, kalau Tuhan ada, saya mau disuruh bicara nih, jadi pembicara. Saya di muda itu saya berpikir gini ya, waduh, kayaknya hal yang paling nggak oke di diri saya itu adalah pendeta atau berbicara, jadi pembicara. Jadi dari dulu itu saya berpikir hal yang nggak mungkin saya sentuh itu adalah jadi pembicara. Tapi sekarang Tuhan mau saya coba untuk jadi pembicara. Lalu saya dari busway saya jalan, saya bilang gini, Tuhan, kalau tiap hari saya sama Tuhan, saya datang sama Tuhan. Kalau Tuhan ada, Tuhan ngomong, sekarang saya mau dengar. Saya bilang gitu, boleh nggak Tuhan pakai mulut saya ini, Tuhan berkenan nggak mulut saya ini untuk berbicara, untuk berbagi berkat sama orang. Saya ngomong gitu terus sepanjang jalan. Kalau Tuhan memang ada, Tuhan bicara hari ini. Saya ngomong gitu. Saya turun dari busway, terus saya lupa gitu, lupa sama sekali. Terus siang, makan siang. Jadi saya kalau siang itu, teman-teman itu kan biasa, Bu, izin saya sholat gitu. Jadi saya juga ada alasan saya izin saya sholat ya. Jadi teman-teman saya kadang berpikir, mungkin itu Islam. Tapi saya bilang, saya izin sholat dulu ya. Jadi saya ambil ruangan, saya duduk, Tuhan, mana jawabannya? Saya ngomong, Tuhan kok belum jawab ya? Terus saya dengar ini earphone, entah gimana, saya catat, itu di Roma 8 ayat 27 sampai 28. Nanti teman-teman boleh baca di rumah ya. Intinya gini, jawabannya itu kan saya dapat. Oleh sebab itu, siapa yang menolak pekerjaan Roh Kudus berarti menutup segala kemungkinan Allah menggarap orang tersebut. Sebab Roh Kudus satu-satunya wakil representasi Tuhan yang menggarap kamu. Menolak pekerjaan Roh Kudus berarti menghujat Roh Kudus. Artinya tidak ada cara lain yang Allah bisa kerjakan untuk Allah dapat menggarap kita. Itu saya langsung bilang, wah Tuhan, saya tahu kalau ada Tuhan. Saya sampai ngomong gitu. Jadi kalau misalnya kita bilang yang merinding-merinding ini ya bisa Tuhan pakai. Tapi coba rasain Tuhan itu day by day. Rasain Tuhan, itu baru kita bisa bilang, itu bikin kita gemetar. Dan saya baru bilang, Tuhan saya itu bikin saya gemetar, gitu deh. Terima kasih teman-teman. Oke, tepuk tangan dulu dong buat Kak Gina, Kak Daniel. Siapa yang terberkati hari ini? Amin. Oke, makasih ya Kak Daniel, Kak Gina buat sharingnya. Oke, lalu kita Sebelum ditutup mau nyanyi satu lagu ya. Yang apa? Enggak. Apa lagunya tadi? Lupa jadi. Atau ada Febri mau ini closing? Enggak. Oh, oke. Oh iya. Oke. Yang lagu tak akan berubah. Ya. Oh iya, teman-teman, mungkin kita sambil bangkit berdiri ya, kita satu. Yes, kita akan sambil menyanyikan satu pujian ya, pujian yang sangat memberkati kita ya. Apapun yang kita alami gitu ya, ya jangan pernah meragukan Tuhan. Ya, jangan pernah ya dia ada gitu ya. Dia ada untuk kita, dia bersama-sama dengan kita. Mari kita lanjutkan bersama-sama. Tak akan ku ragukan pribadimu, Elohim Yahweh. Tak akan ku ragukan pribadimu, Tuhanku Yesus. Allah yang tak berubah,
dulu sekarang sampai selamanya. Kasih-Mu Bapa, kuasa-Mu Bapa, atas hidupku saat ku berjalan dalam lembah kelam. Aku percaya Kau tetap menjaga. Takkan Kau biarkan, takkan Kau biarkan ku jalan sendiri. Pertolongan-Mu tak membuatku malu saat berjalan. Saat ku berjalan dalam lembah gelap, aku percaya Kau tetap menjaga. Takkan Kau biarkan ku jalan sendiri. Pertolongan-Mu tak membuatku malu. Pertolongan-Mu tak membuatku malu. Pertolongan-Mu tak membuatku malu. Teman-teman, apapun yang teman-teman alami, apapun teman-teman yang akan hadapi ke depan, ya, jangan pernah ragukan Tuhan, ya. Jangan pernah ragukan penyertaan, pemeliharaan Tuhan. Kalimat lagu ini di ujungnya, ya teman-teman, pertolongan Tuhan itu nggak akan membuat kita malu, ya. Ingat itu teman-teman, ya. Apapun teman-teman, ya, Tuhan pasti nggak akan membuat kita malu. Itu janji Tuhan buat kita. Yang Tuhan butuhkan satu teman-teman, yang Tuhan mau dari kita, kita memberi diri untuk Tuhan, kita memberi yang terbaik untuk Tuhan. Jangan terganggu dengan keadaan dunia ini, ya. Jangan membuat waktu dengan sia-sia. Ayo kita sama-sama kita mengenal Tuhan, kita memberi waktu kita, diri kita kepada Tuhan. Tuhan yang hidup, Tuhan yang akan memberkati teman-teman dalam sekolah, dalam pekerjaan, apapun itu. Masa depan teman-teman akan disertai Tuhan. Tuhan gak akan membuat malu teman-teman di hadapan orang, ya. Yang penting teman-teman hidup benar, hidup memberi yang terbaik buat Tuhan. Jangan pernah ragukan pertolongan Tuhan. Ya teman-teman, mari kita nyanyikan lagu refnya kembali. Saat ku berjalan dalam lembah gelap, aku percaya Kau tetap menjaga.
takkan kau biarkan ku jalan sendiri. Pertolonganmu tak membuatku malu. Pertolonganmu tak membuatku malu. Pertolonganmu tak membuatku malu. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih ya Bapa buat waktu ini. Kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu, kami boleh mendengar kebaikan Tuhan yang kami alami. Tuhan, terima kasih. Kiranya apapun yang boleh kami dengar saat ini Tuhan, Tuhan boleh beracara, Tuhan menguatkan kami, Tuhan memberi remanya dalam kehidupan kami melalui firman ini Tuhan. Tuhan tuntun kami menghadapi masa depan kami, menghadapi hari-hari ke depan kami Tuhan. Tuhan, Kau memberkati teman-teman yang ada di tempat ini, acara-acara yang dibuat Tuhan, kiranya boleh Tuhan Engkau boleh beracara, Engkau boleh memberkati teman-teman yang ada di tempat ini, teman-teman panitia Tuhan juga sertai, berkati kami semua yang ada di tempat ini Tuhan, berikan kesehatan, berikan firman-Mu ya Tuhan, berikan firman-Mu untuk setiap kami, sehingga ketika kami pulang dari retret ini kami membawa kebenaran firman Tuhan yang akan menjadi bekal dalam hari-hari ke depan yang akan kami lewati. Terima kasih ya Tuhan, malam hari ini kami juga akan beristirahat. Kiranya Tuhan menyertai dalam peristirahatan kami, sehingga esok hari kami boleh bangun dengan pertolongan Tuhan. Ampuni kami Tuhan jika kami tidak berkenan di hadapan. Ampuni setiap pelanggaran kami, ampuni setiap hal-hal yang membuat Tuhan tidak berkenan. Terima kasih ya Tuhan, kiranya Kau selalu menyertai kami semua di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ngopi dulu. Bagaimana? Langsung